Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di podcast Tunas Gloria, yaitu dengan nama Pojok. Di sini kami akan bercerita banyak tentang pendidikan, tentang keluarga, prestasi, motivasi, dan banyak lagi. Intinya komplit di Pojok Tunas Gloria. Hari ini umur-umur saya berbicara dengan orang yang menggunakan seragam seperti ini. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan, sebelum kita mulai, ini dia Bapak Seniman Sega. Ya. Halo Pak. Halo, selamat malam ya. Selamat. Oh iya. Apa itu tadi ya? Sorry, hadiah Duria ya? Hadiah Duria. Oh iya, apa kabar? Bapak jawabnya apa? Kabar. Duria Siseki. Woi, Nah, artinya kabar yang baik. Boleh kita tinju dulu, Pak? Boleh. Oh, iya, ternyata tinjunya tentara lebih keras ya. Oke, saya di sini sebagai guru, Bapak sebagai tentara, Ya. kita semua nih membangun bangsa yang sama. Amin. Amin. Ya. Oke, Pak. Tadi Pak sudah bilang kabarnya baik. Pak ini orang Nias kan? Betul. orang Nias. Sudah berapa kali pulang Nias? Selama di sini belum pernah. Kalau selama di Kupang. Selama di Kupang belum pernah pulang Nias. Iya, belum. Berarti Pak ini orang pendatang di Kupang. Betul sekali, Mas. Ini orang pendatang yang datang membangun Nusa Tenggara Timur. Amin. Amin. Oke Pak, di sini kita punya TK di Tunas Gloria ya. Kita punya anak TK, jenjang TK, SD, SMP, SMA. Oke. Dan pastinya Pak juga pernah mengalami seperti itu. Maksudnya Pak pernah ada di jenjang seperti itu. Ya. Sekarang anak-anak di rumah mau pengen dengar nih, Pak punya cerita sekolah masa lalu. Oh iya. Ya. Jadi sedikit saya cerita. Sebelum saya cerita, boleh saya perkenalkan dulu ya. Oh ya, silakan. Nah, katanya kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Yes. Jadi saya Kolonel Infanteri Seniman Jega, Yes. Sarjana Hukum, MIP. MIP. Nah, kemudian saat ini saya jabatan di Korem sebagai Kasiter Korem 161 Wirasakti. Oh iya. Kasiter itu jabatan Kepala Seksi Teritorial. Kepala Seksi Teritorial. Teritorial. Jadi dan rem itu punya staf-staf masing-masing. Nah, salah satunya saya sebagai Kepala Seksi Teritorial. Oh iya. Ya, saya Bang lulusan Akademi Militer tahun 1998. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang sudah 24 tahun dinas lah. Push, mantap. Berarti sudah berakar. Nah, sudah. Tentara sudah berakar dalam hati. Ya, kalau tentara itu harus mulai dia begitu dilantik jadi tentara itu sudah harus merah putih. Merah putih. Merah putih NKRI harga mati. Wih, mantap. Ya, gitu. Potong tangannya juga di situ ada kalau merah demi putih. bangsa dan negara nggak masalah. Oh iya. Jangankan itu, Iya. kasih nyawa aja untuk bangsa dan negara rela. Yes. Itu namanya TNI kan. Sekarang pengalaman TK, SD, SMP, SMA. Nah, jadi begini Mas, Bang. Jadi saya itu dari kecil, kebetulan dulu saya tinggal di kampung. Kampung ya. Ya, kampung itu bukan kampung yang dibilang di sini kampung, bukan. Kampung saya itu sampai detik ini, Iya. masih kalau saya pulang itu mulai dari turun jalan raya sampai ke rumah itu masih jalan kaki. Astaga. Nah, cuma sebentar, 1 hari aja. Itu bukan sebentar, Pak. 1 hari saja. Jadi jalan kaki 1 hari. Iya. Kemudian tidak ada jalan, tidak ada aspal. Iya. Ya kan? Jadi jalan kaki betul. Sepeda pun nggak bisa masuk sampai sekarang. Kemudian kereta, orang Sumatera bilang kereta itu maksudnya kendaraan roda 2. Oh iya. Nah, apalagi roda 4 kan gitu. Sepeda aja belum bisa masuk. Aksesnya susah ya. Nah, aksesnya susah. Aksesnya susah. Kemudian lampu di tempat saya sampai sekarang juga belum ada listrik. Astaga. Jadi masih menggunakan yang namanya tradisional. Masih tradisional. Astaga. Nah, sampai detik ini Mas. Tahun 2021. Sampai 2021. Kan? Jadi kebetulan dulu saya tinggal di kampung. Iya. Namanya TK Playgroup itu saya tidak pernah mengalami waktu itu. Karena tidak ada playgroup, tidak ada TK di kampung saya, di kampung saya. Adanya di kota. Nah, jadi saya jujur aja saya bilang saya nggak pernah sekolah playgroup, saya nggak pernah sekolah TK. Ujung-ujungnya apa? Langsung masuk sekolah dasar. Iya. Nah, sekolah dasar pun itu saya masuk itu kadang 2 kali seminggu. Karena jarak rumah dengan sekolah itu harus berjalan 2 sampai 3 jam. Coba.
nggak pernah pakai sepatu. Tidak pernah pakai sepatu. Sampai SMP itu nggak pernah pakai sepatu, Bang. Coba bayangkan. Ya Luar kan? biasa, Pak ya. Nah, kemudian nggak pernah punya tas. Tasnya kresek. Tahu plastik kresek? Iya, itu? tahu. Nah, itu aja tas Kantong saya. plastik. Kantong plastik itu tas saya dulu. Astaga. Nah, tapi punya niat dan tekad yang bulat. Saya tidak mau kalah sama orang lain. Walaupun saya sekolah di kampung, walaupun saya jalan kaki, tapi saya nggak mau kalah. Saya harus sekolah. Karena sekolah itu tempatnya untuk menuntut ilmu. Nah, orang hebat juga kalau nggak sekolah, ya legalitasnya tidak sah. Iya, Nah, betul. di negara kita kan harus sekolah dulu legalitasnya kan, baru bisa. Nah, setelah dari itu, selama saya SD itu, 5 kali saya pindah-pindah, Mas. Oh ya, 5 kali. 5 kali. Astaga. Nah, 5 kali sekolah saya pindah-pindah. Kenapa itu? Jadi kebetulan orang tua saya kan orang tani. Orang petani. Orang petani. Oh. Nah, jadi orang tua saya itu tidak sanggup membayar atau menyekolahkan saya karena saya punya adik-adik juga. Nah, Biayanya kurang. biayanya kurang. Iya. Jadi kalau dulu saya makan, sekali makan nasi udah bagus. Waktu SD, mulai SD, sekali sehari makan nasi sudah bagus. Udah bagus. Nah, jadi lebih banyak makan singkong dan ubi. Nah, itu tiap hari. Tapi itu udah saya bilang, saya tidak pernah putus asa. Orang lain bisa, Semangat. orang lain bisa, saya juga harus bisa. Wih, mantap. Berarti sangat gigih ya. Harus. Orang lain makan nasi, saya makan nasi walaupun hanya sekali sehari. Itu pun kalau sekali sehari. Kadang sekali 2 hari. Lebih banyak singkong, ya kan? Saya tidak pernah rasa itu, Pak. Nggak pernah ya. Ya. Lanjut, ini Pak. fakta ini. Iya. Ini benar-benar ini jujur saya katakan demikian. Kemudian saya sekolah 5 kali tadi saya sampaikan, 5 kali saya pindah-pindah sekolah karena orang tua nggak sanggup. Jadi saya ikut orang itu. Oh, tinggal dengan orang? Iya, tinggal dengan orang. Prinsip saya bilang sama orang tua saya mau sekolah. Iya. Udah nggak usah kamu sekolah. Udah ke sawah aja. Saya bilang, saya mau sekolah, Mas. Saya bilang gitu. Nggak ada biaya. Saya bilang, gini aja, Mas. Saya mau ikut orang, yang penting saya dikasih uang sekolah. Terserah nanti saya mau jadikan apa di sana. Mau kerja, mau banting tulang mau seperti terserah apa? aja, terserah. Gitu kan. Nah, 5 kali saya pindah itu, kerjanya macam-macam. Yang penting intinya saya sekolah. Kerja di kuli bangunan sudah, ya kan? Kemudian kerja di sawah sudah. Iya. Ikut orang itu. Kemudian jual kue keliling sudah, ya kan? Jadi tukang cukur sudah. Tukang cukur. Tukang beca juga sudah. Wis. Kemudian ngamen sudah juga. Berarti Bapak sudah. hebat nyanyi ya? Kalau nyanyi sih dikit-dikit bisa. Tapi kalau bagus tidak juga. Oh, tidak juga. Nah, yang mendengarkan itu yang tidak bagus. Lanjut, Pak. Nah, ya dengan berjalannya waktulah. Iya. Saya sampai lulus SD. Iya. Kemudian habis itu saya lanjut ke SMP. SMP saya itu saya harus pindah di kecamatan karena di kampung kan nggak ada SMP. Ya, harus keluar. Nah, saya harus keluar ngekos. Nah, di sana saya ngekos, jadi setiap minggu saya harus ngambil logistik pulang ke kampung. Iya, beras dan lain sebagainya. Ambil beras di situ kan. Setiap minggu pulang kampung naik turun gunung. Iya. Nanti habis itu turun lagi untuk seminggu. Nah, hari Sabtu lagi nanti habis sekolah, pulang lagi, nyampenya malam, udah turun lagi minggunya, udah sampai malam lagi, besok sekolah lagi. Begitu terus sampai lulus SMP. Lanjut nih. Habis SMP baru saya SMA. SMA kan ada di kota, saya pindah di kota. Nah, berarti yang tadi itu tempat tinggal itu sangat kampung ya? Kalau bilang kampung yang sangat tuh. Di kampung saya itu. Iya. Kalau orang bilang bukan kampung, tapi kampung pung. Coba bayangkan kampung pung gimana coba? Sampai sekarang. Aduh, Ya, kacau. Tapi saya punya kebanggaan, Mas. Walaupun saya tinggal di kampung, ya puji Tuhan sampai sekarang saya bisa tinggal di kota kan gitu. Keren. Ya itu dia. Itu kebanggaan saya dan membanggakan orang tua. Jadi saya bisa kasih kesimpulan ya, Pak ya, bahwa tema sekolahnya Pak itu pahit. Bukan pahit lagi. Pahit.
Jadi kalau pahit itu kayak kopi ini pahit. Iya. Ya kan? Iya. Tapi lebih pahit lagi. Lebih pahit. Nah, makanya lebih pahit. Pernah tidak Pak waktu sekolah kan Ya. tinggal dengan orang tuh. Ya. Sampai pernah punya pikir mau kayaknya ini berat. Saya tidak sanggup untuk kerjain. Saya mau keluar. Saya mau pulang ke orang tua. Makanya saya 5 kali pindah. Oh iya. Nah, Eh. saya dari kelas 2 SD sudah ngambil air, kemudian masak, nyuci, segala macam, jual kue pagi-pagi jam 5 subuh keliling kampung. Dulu saya itu sering. Iya. Jadi kalau masih anak SD itu saya pakai talam itu, Iya. kue Iya. keliling kampung. Taruh di kepala. Satu kepala. Jam 5 pagi tuh, teriak-teriak. Kue panas, kue panas, kue panas. Astaga. Nanti teriakan, dek, kue katanya. Iya. Nah, datang lagi, muter lagi sampai nanti jam 6. Dan Dari jam 4 pagi saya udah bangun. dan Masak. terus berputar tuh. Berputar. Jam 4 pagi itu sudah masak. Mhm. Anak SD loh itu. Astaga. Jam 4 sudah masak sampai jam 5 itu. Nah, jam 5 sudah mulai muter jualan kue. Sampai jam 6. Jam 6 mandi persiapan mau berangkat sekolah. Iya. Jadi sebenarnya kalau sampai sekarang kalau Pak jadi orang sukses dalam tanda petik Pak tentara itu artinya bahwa Bapak itu sudah dilatih dari zaman dulu. Maksudnya dari sejak SD. Sudah biasa menderita. Iya. Sudah biasa menderita. Itu mau latihan jasmani dan rohani semuanya digabung menjadi satu. Nah, nanti saya buktikan pada saat begitu tes masuk Akmil, Akabri waktu itu namanya. Yes. Nah, jadi nomor 1 se-Indonesia. Wah. Dari segi fisik. Kita tepuk tangannya yang paling keras. keras. Fisiknya maksudnya, Pak. Hmm. Fisiknya lari, sit up, push up segala macam itu sudah lahap semua itu. Karena sudah biasa naik turun gunung tadi. Kan memang orang kampung pung. Ya, orang Ya tuh. kampung, kalau orang kampung masih mending ini orang kampung pung. Gitu. Bapak malu tidak jadi Ah. orang kampung? Kenapa malu? Saya justru bangga jadi orang kampung tapi bisa seperti Itu keren. Kita tinjau lagi, Gitu. Pak. Nggak usah malu. Iya. Justru kita orang kampung itu kita harus bangga. Hmm. Belum tentu orang kota juga seperti kita Ya, sukses itu seperti dia. kita. Ya. Keren. Nah, jadi jangan kita pesimis. Oh, saya dari kampung, orang tua saya petani, bapak saya tukang beca, bapak saya tukang ojek, bapak saya sopir angkot. Hmm. Justru itulah kebanggaan kita kalau kita sukses. Bahwa kita bisa merubah, membanggakan orang tua dan keluarga. Mantap. Tepuk tangan lagi. Oke, tadi kan cerita sekolahan TK sampai tidak TK, Sampai SMP. SD sampai SMA. SMA. Sekarang Apa itu? gimana ceritanya Pak bisa jadi tentara nih? Nah, jadi dulu nih ceritanya masuk tentara ini waktu saya udah punya cita-cita itu mulai dari kecil. Dari kecil ya. Dari kecil. Jadi di kampung saya itu ada 1-2 orang lah yang dulu pernah masuk tentara. Iya, Jadi kalau dia pulang itu melihat itu salut. bangga. Oh, bangga. Hmm. Itu. Kadang-kadang saya diajari panggil komandan. 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 Nah, komandan waktu itu pangkatnya Prada. Itu keluarga atau hanya cuma tetangga? Enggak, orang kampung. Oh, iya, orang kampung Pumbung tadi tuh. Gitu loh. Jadi kan begitu ada tentara itu kan kita panggil gitu ya. Iya. Senang kan anak-anak itu datang kan. Iya. Melihat Prada itu, taunya dulu tuh itu kalau merah-merah pangkatnya itu komandan itu katanya. Wis. Wah, Prada kan pangkatnya merah-merah. Iya. Wah, berarti itu komandan itu. Nggak ngerti apa-apa. Yang Iya. mana komandan, yang mana bintara. Intinya kita hormat saja. hormat, panggil komandan lah gitu ya. Iya. Nah, begitu saya dari SD sudah mulai, SMP sudah mulai. Nah, saya mulai SMA, Iya. mulai saya bulatkan niat saya harus mau jadi tentara. Tentara. Saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya mulai dari kelas 1, saya sering berlatih sendiri, belajar sendiri, otodidak. Karena saya nggak punya keluarga tentara soalnya. Kan tadi bilang petani kan? Ya. Nah, Kemudian tempat saya bertanya sama tentara itu kan tidak ada. Ya, karena kita kalau mau masuk ke tentara itu kan rasa takut juga kan ada waktu itu. iya betul. Nah, harus punya referensi. Nah, harus punya Ya. referensi Nah. kan. Akhirnya mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Iya. saya mulai mempersiapkan diri saya, mulai latihan fisik, kemudian latihan fisik saya dulu berat. Kalau teman-teman saya SMA itu Hmm.
mereka mengajak saya nonton bioskop, waktu itu bioskop, atau mereka jalan-jalan ke pantai kan, Piknik, piknik rekreasi. sama pacarnya. Kalau saya tidak. Nah, saya tidak. Lagi mungkin lagi push up. Kerjaan saya lari. Nah, udah diajak, ayo kita jalan-jalan ke pantai, pacaran gitu. Saya bilang, silakan aja lah. Saya bilang, saya mau lari aja. Mantap. Habis itu saya berenang di laut. Gak ada kolam renang, gak ada di laut. Gitu. Nah, ayo kita nonton. Enggak, saya bilang gitu. Saya mau lari siang, mau lari sore, pagi. Jadi saya bilang ketika saya mempersiapkan diri. Kenapa saya bilang? Karena waktu zaman itu tahun 95 kan saya lulus SMA 95. Nah, Aduh, saya baru umur. belum lahir mungkin ya. Tidak, saya sudah TK kayaknya. TK. Saya sudah TK. Bapak sudah tamat? Saya lulus SMA 95. Iya, saya TK. Nah, jadi 95 begitu lulus langsung daftar langsung masuk. Iya. Nah, kembali yang tadi ke laptop. Kembali ke laptop. Oh iya, yes. Jadi saya diajak-ajak gitu saya nggak pernah mau. Nah, bahkan kalau pulang sekolah saya tidak langsung pulang ke rumah. Itu kemana? Saya lari. Lari dulu. Olahraga dulu kok nggak berenang di laut. Nanti pulang ke rumah itu jam 3, jam 4. Emang kan tekadnya bulat ya, mau jadi tentara. Karena saya tinggal di rumah orang, sering dimarahin. Karena tugas saya belum selesai di rumah. Tugas saya itu belum ngepel, nyuci pakaian, nyuci piring, masak, belanja, ngambil air, segala macam. Nyetrika, segala macam. Nah, belum lagi masak untuk sore. Ya kan? Astaga, jadi semuanya semua harus dilahap habis. Nah, kan? Mau jadi koki? Iya. Oke. Sampai saya bisa bikin kue sampai sekarang, Mas. Oh ya? Oh iya bisa. Yang paling hebat masakan apa tuh? Kalau saya bikin arsik. Apa tuh? Jadi kalau di Sumatera itu kan ikan. Iya. Ikan mas itu. Ikan mas. Nah, itu kan enak itu. Terkenal di Medan itu, di Sumatera itu. Oh, itu yang dalam bambu itu ya? Bukan. Ikan arsik itu. Itu pakai asam-asam, digulai, bumbu-bumbunya. Oh, enak itu. Terkenal kan kalau ke Medan arsik gitu kan. Pasti coba aja cari di Google itu arsik, ciri khas makanan orang Sumatera itu Medan. Jadi lanjut lagi. Itu mereka jalan-jalan ya saya tetap latihan setiap hari. Iya. Di samping itu juga karena saya tinggal di rumah orang, kemudian kan saya harus punya uang saku kan. Karena uang sekolah saya dibayarin. Iya. Ya kan? Tapi saya kan harus punya uang saku, makanya kita anak muda kan, anak remaja. Yes. Nah, akhirnya kan sambil pulang sekolah nanti jadi tukang cukur. Hebat. Jadi selama 3 tahun saya jadi tukang cukur. Tukang cukur juga. Begitu sampai di akademi militer ya nyukur lagi, saya senior juga. Kan? Ini serius ini, nggak bohong. Oh ya? Nah, serius ini. Masih ingat sekarang? Maksudnya cara potong rambut yang benar? Masih lah. Makanya sering saya marahi tukang cukur kalau nyukur saya, Bang. Sering saya marahi. Saya bilang, saya itu sudah pernah jadi tukang cukur 4 tahun saya tukang cukur, saya bilang. Ditambah lagi saya di Akmil 2 tahun, tingkat 1, tingkat 2 itu jadi tukang cukur. Kakak-kakak senior saya itu. Jadi saya lebih senior, saya sudah tahu. Saya bilang gitu kan. Jadi itu kayak sekolahnya tukang cukur. Sekolah tukang cukur. Kalau bentuk kepalanya begini, nggak boleh begini nyukurnya, Pak. Saya bilang, Bapak juga harus lihat wajah orang, cocoknya model apa. Mantap. Jangan dibikin model artis, tapi mukanya udah miri-miri, ya nggak pas, nggak masuk. Betul kan? Nggak masuk, makanya saya marahin. Saya bilang, jangan kepalanya sudah bengkok-bengkok, peta-peta segala macam, dipukul rata. Saya bilang, bagaimana caranya menutupi peta-peta itu? Yes. Jadi harus pinter. Oh gitu Pak ya? Iya. Makanya kau harus bikin begini. Itu loh. Oke, lanjut nih. Jadi begitu saya SMA, Bang, akhirnya ikut-ikutan sama kawan. Jadi mereka ada informasi masuk waktu itu kebetulan waktu itu Akabri dulu namanya Akabri. Sekarang kan sudah jadi akademi militer kan, namanya berubah. Ayo kita ikut, katanya gitu. Ayo saya bilang gitu. Udah ikut mendaftar kan. Nah surat-surat saya kan nggak ada, KTP belum punya, orang kampung. Iya kan? Ya sudahlah. Waktu itu saya nakal. Jujur saya nakal. Nakalnya seperti apa? Saya kan nggak punya KTP. Oh ya. Syaratnya kan harus punya KTP kan. Nah,
Akhirnya karena saya dulu di rumah itu tempat tinggal saya, itu kan sering saya bersihkan rumah, semua dipercaya lah karena saya tidak pernah ngambil barang apapun. Oke. Jadi percaya. Jadi kamar orang yang saya tinggal pun nggak pernah dikunci segala macam. Nah, begitu saya diminta KTP, salah satunya syaratnya itu kan, waduh muter otak saya. Oh ini saya nggak punya KTP. Nah, sementara waktu pendaftaran kan terbatas. Yes. Ya udah, saya curilah kakaknya yang saya tinggal itu. Saya curi itu kan. Berarti ini pengalaman yang luar biasa juga ya. Pengalaman luar biasa. Saya curi, saya buka lemari, saya ambil dia diam, saya bawa ke kelurahan. Jangan dicoba ya. Oke, lanjut. Jadi saya nggak ngomong-ngomong. Ya betul. Jadi saya mendaftar itu, keluarga saya, orang tua saya, orang yang saya tempat tinggal pun nggak tahu kalau saya ikut tes. Ya, udah saya ambil KTP-nya, apa kartu keluarganya, saya datang ke kelurahan. Minta bawa KTP, masukin di dalam KK dulu kan baru keluar itunya KTP-nya. Betul. Udah keluar KTP, ya pulang sekolah lagi kadang-kadang saat jam pelajaran istirahat, saya lari shop ke Polres kan. Ngurus surat SKCK waktu itu kan, surat keterangan berkelakuan baik, Melengkapi persyaratan. surat-surat semua saya lengkapi semua. Iya. Begitu kita bareng-bareng ikut tes, waktu itu dari NIAS itu ada 57 orang kita yang ikut dari berbagai sekolah. Salah satunya saya di dalamnya. Kalau dari kampung sendiri, yang pung itu? Ya, saya sendiri. Saya sendiri. Oh, Pak sendiri. Nah, Ya. jadi dari berbagai sekolah SMA di NIAS itu, Ya. kita ikut itu 57 orang. 57. Nah, ikut seleksi. Seleksi dulu di Kodim. Di Kodim. Nah, kalau masalah visi saya nggak ragu kan gitu. Karena tadi kan sudah Ditempa. kan gitu Iya, kan. betul. Nah, udah seleksi di Kodim. Begitu di Kodim kita seleksi dari sekian 57 orang itu, ya, saya salah satunya orang kampung pung, ya kan? Ternyata ikut berangkat ke Korem. Wih, Ya, keren ya. berangkat ke Korem. Itu koremnya di mana? Di Sibolga. Sibolga. Dulu Koremnya Sibolga itu tempat Korem yang sekarang Bapak Panglima TNI Andika Perkasa. Oh iya. Nah, pernah Tapi- beliau jadi danrem di sana. Ah, Gitu. minta maaf, cara sebut Sibolga bukan begitu Pak. Hah? Sibolga tuh sebutnya Sibolga Bah. Apa pula Pak? Oh, itu kalau udah logat Medan. Sibolga Bah. Wah. Apa pula? Apa pula? Apa? Lanjut di sana. Yang botol aja lah kawan. Oke, Nah, lanjut. Jadi itu bang ceritanya. Jadi kita mendaftar, nah berangkatlah Iya. ke Sibolga, ke Korem lah gitu. Karena dari Nias itu ke Korem itu harus nyebrang laut Iya. satu malam. Nah, saya kan orangnya kan orang kampung, nggak pernah naik sepeda, nggak pernah naik sepeda motor, sepeda ontel juga nggak pernah, naik bis juga nggak pernah, apalagi naik kapal kan gitu. Nyebrang ya akhirnya udah kuning semua begitu sampai di Korem. Kenapa? Mabok di laut. Mabuk. Iya. Ya udah kita seleksi lah berangkat ke sana. Yang kita dikirim di sana itu 21 orang. 21 orang. 21 orang dari Nias nih. Iya. Dulunya. Seleksi di sana, seleksi. Saya nggak punya duit itu. Hmm. Jadi kita di sana dulu tinggal di losmen, di penginapan. Istilahnya losmen di sana. Losmen, iya. Nah, losmen itu. Jadi waktu itu saya masih ingat. Tahun 95 itu per malam itu 10.000. Astaga. 10.000 sekarang itu beli sayur putih Pak. Ya. Ya kan? Beli beng-beng lah itu. 10.000 satu malam. Oh ya. Saya hanya bertahan hanya 5 hari. 5 hari. Nggak punya uang. Nggak bisa bayar. Banyak orang tuh tidak jual sapi atau tidak jual apa untuk Apa yang dijual? Makan aja susah. astaga. Ya kan? Iya. Tadi saya bilang sehari makan nasi itu udah bagus. Hari-hari makan itu apa? Ubi, singkong, jagung. Nah, kan gitu kan. Jadi begitu sampai ke Korem itu 5 hari saya bertahan. Bisa nginap di losmen itu. Rame-rame kita di situ. Jadi satu orang satu kamar. Nah, padahal tesnya di sana selama 1 bulan. Coba. Nah, bagaimana mau bayar losmen itu. kan gitu. Akhirnya kan saya putar otak. Di samping losmen itu kan ada beca. Nah, saya tes pagi jam 7 udah di Korem sampai jam 12. Ya kan gitu. Nah, begitu pulang di losmen nggak makan.
Mikirnya gimana saya mau bayar losmen untuk besok. Iya. Nah, jadi begitu sampai di hotel, akhirnya saya datangilah yang punya beca. Pak, boleh nggak saya sewa becanya? Oh boleh Pak, katanya gitu. Jadi saya ingat itu tahun 95 itu setengah hari itu 4.000 rupiah. Coba sewa. Padahal saya nggak tahu di Korem Sibolga itu kan saya nggak pernah ke sana, jalannya juga saya nggak tahu segala macam kan gitu. Jadi judulnya nekat. Nekat. Nah, udah saya tarik beca. Kadang-kadang nanti orang itu kan yang penumpangnya kan, Pak antar ke sana dek. Oh iya Bu, iya Pak. Berapa ongkosnya? Terserah aja. Saya bilang begitu. Ya udah berangkat Sep. Nanti dikasih tahu jalannya Bu, karena saya nggak tahu. Iya betul. Nah, begitu kasih tahu Sep. Udah mandi keringat itu sampai basah-basah kuyup tuh. Nanti dikasih 1.000, 2.000 kan gitu. Iya. Nggak tahu benar itu apa memang segitu ongkosnya atau enggak, saya nggak tahu. Kan memang benar Pak orang baru, jadi Nah, dia orang tahu. nggak ngerti kan gitu. Iya, orang baru. Begitu dikasih dia udah senang banget. Terima kasih. Terima kasih. Pulang ya nyasar. Karena nggak tahu jalan. Jadi tukang beca nanyanya ke orang. Itu. Begitu mereka jawab, apa pula nih Pak? Apa pula tukang beca ini katanya. Oh, yang botol aja ini katanya. Makanya tukang beca tidak ada sertifikat. Ini cerita serius ini loh Pak. Iya. Benar. Ini real dan fakta. Oh iya, setelah itu. Makanya nanti suatu saat saya akan menulis buku biografi saya sehingga bisa dibaca Yes, orang. harus tuh. Kalau mudah-mudahan Tuhan izinkan saya jadi citra. Iya, dan saya akan baca itu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi selama saya tadi di sana bayar losmennya kan baru 5 hari kan. Nah, sisanya kan saya harus berpikir nari beca tadi. Jadi selama saya di sana 1 bulan, Bang, ada satu kisah menarik buat saya. Iya. Setelah 5 hari itu pulang saya nggak pernah makan. Astaga. Ya, 1 malam itu kan bayar kan 10.000. Nah, kalau tadi dari jam 1 sampai dengan jam 6 sore, ada orang kadang 1.000 ngasih, 2.000, 1.500. Ya harus saya ngumpulkan 10.000 kan. Betul. Kalau kurang 10.000 udah muter otak saya. Kalau makan nggak usah dipikir, kan gitu pikir saya. Nah, yang penting tinggalnya nih. Nah, kebetulan waktu itu juga ini kisah nyata saya. Ada salah satu ibu-ibu waktu itu tinggal di situ, dia tukang pijat. Sampai sekarang mudah-mudahan beliaunya diterima di sisi Tuhan. Saya masih ingat namanya, Ibu Damanik. Oh ya. Nah, Ibu Damanik. Umurnya waktu itu sudah 50-an tahun lah. Oh. Jadi dia itu sepertinya tinggal sendiri. Anak-anaknya sudah menjauh, jadi dia nggak punya keluarga. Iya. Nah, jadi dia tinggal di situ jadi tukang pijat. Jadi kalau ada orang-orang yang Sakit. menginap di situ, pijat capek, nah dipijat sama dia. Kadang 15.000, 10.000 dia dibayar. Ibu itu. Nah, selama saya di situ itu selama 1 bulan dikurangi 5 hari tadi, itulah yang memberikan saya makan nasi bungkus. Pijat juga. Hah? Pijat juga. Bukan. Oh, orangnya. Orangnya kan begitu saya pulang nyelai pada makan. Karena kebetulan kita di lantai 2 di bawahnya warung makan yang punya losmen itu. Jadi orang makan, Pak Jadi Jawa Tengah begitu udah. kita pulang, yang lain turun Iya. makan, saya di atas. Ditanya sama ibu itu, Nak Zega katanya. Sudah makan? Oh ya Bu, sudah makan. Sudah Bu, saya bilang gitu. Hari pertama ditanya gitu, pikirnya mungkin sudah kan gitu. Iya. Hari kedua lagi ditanya, udah makan? Sudah Bu. Dari tadi saya lihat kamu kayaknya belum turun ke bawah makan. Bilang gitu. Ya Iya. memang belum Bu. Kenapa? Saya nggak punya uang. Ya, gitu. Akhirnya setiap dia beli makan Bang, siang itu, jadi saya dibelikan nasi bungkus 1, isinya telur. Keren. Keren kan? Selama Keren. 1 bulan. Makanya kebaikan beliau saya tidak pernah lupa. Sebenarnya kalau mau dibilang itu malaikat yang Tuhan titipkan Ya. sih sebenarnya. Nah ceritanya masih panjang. Begitu saya selesai tes, dinyatakan saya lulus berangkat ke tes pusat Magelang. Nah, saya nggak punya duit, nah, kan gitu. Akhirnya saya pamit sama beliau, Ibu, saya bilang mohon doa restunya. Oh iya Najega, semoga berhasil ya. Ini lucu, namanya ibu-ibu, dia ada duit itu waktu itu masih ingat 2 lembar 5.000. Jadi diambil dari sini tuh. Iya. Bukan gitu tuh. Iya. Pakai dompet tentang emas. Tapi dari sini. Iya. Lanjut. Najega katanya ini duitnya ibu tinggal 10.000.
Najega yang 5.000 ya. Ini. Saya bilang nggak usah ibu. Saya bilang udah enggak buat Najega. Tapi dalam hati saya juga saya nggak punya duit ini. Saya harus ambil. Tidak terima salah, mau terima juga salah kan? Akhirnya saya ambil Mas. Iya. Saya ambil uang itu. Ya. Begitulah saya bilang, Bu doain saya mudah-mudahan saya masuk. Iya nanti saya doain, ya kan gitu. Amin. Nah begitu saya mau berangkat ke Magelang, begitu tes di sana, kami berangkat ke Magelang cuma 3 orang. Dari 50, 21 tinggal 3 orang berangkat ke Magelang Pusat. Wow. Nah, salah satunya saya waktu itu. Keren ya. Begitu sampai di sana tes, ternyata yang 2 orang pulang. Pulangnya karena Ya gagal. Oh gagal. Nah, yang cuma satu-satunya saya masuk dari kampung pung tadi kan. Dari 50 orang. Perwakilan Nias yang tadi 57. Betul. Dan akhirnya disaring, akhirnya tinggal satu. Wih keren. Nah, selama saya di sana artinya itu bahwa kalau kita punya niat, kita punya kemauan keras. Iya. Ya. Tentunya juga kita selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa. Iya, itu poinnya paling Ya. penting Itu ternyata kita bisa. Yes. Bisa kan? Iya, bisa. Nggak ada yang nggak bisa kok. Tinggal mau apa enggak. Niat. Betul nggak? Betul. Iya, semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Gitu. Betul. Abang kakinya berapa? Ya. Kakinya abang 2. berapa? Tangannya berapa? 2 juga. Hidungnya berapa? 1. Lah kenapa saya nggak bisa, kamu bisa? Oh. Betul. Hah? Saya makan nasi, mereka juga makan Mereka nasi. makan nasi, kenapa nggak bisa? Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, siapapun pasti bisa. Tinggal kemauan. Iya, betul. Betul lah. Betul. Kalau dibanding saya orang kampung, ya kan? Orang kota. Tapi kok saya bisa? Ya itu tadi karena kemauan. Saya harus bisa seperti dia. Saya harus lebih daripada dia. Oh dia sama-sama ciptaan Tuhan, kok tangannya 2, kakinya 2, kok hidungnya 2, telinganya 2, matanya 2. Kecuali kalau kakinya 3, ya kan? Larinya mungkin lebih kencang, ya kan? Betul. Nah, kalau tangannya 3, restoknya lebih banyak. Betul. Nah, ternyata restok saya lebih daripada yang lain. Saya dulu restoknya 60. Saya 6 saja dia sampai. Saya pernah sit up itu. Bang. Iya. Lomba sit up itu non-stop 800 lebih. Astaga. Orangnya bisa kan? Ini saya bukan sombong, tapi maksud saya ini suatu Itu Pak motivasi. makan apa sih? Ya saya makan nasi sama seperti Abang. Iya kan? Saya makan nasi. Wih, keren. Memang karena sudah dihajar dari sejak kecil. Ya, saya baru tes saja. Saya tes itu 3.000 lebih, udah melebihi nilai 100. 3.200 lebih maksud saya. Sementara nilai 100-nya kalau lari itu kan 3.200 12 menit. Wah. Keren. Nah, Semua itu bisa. iya, betul juga. Tidak ada yang tidak bisa asalkan ada kemauan, Iya. niat, Betul dan juga. berdoa sama Tuhan. Iya, makanya tadi modalnya niat dulu kan. Modalnya niat, maka Tuhan tuh buka jalan nih. Harus Betul. ketemu dengan tukang becak, harus jadi itu ketemu dengan ibu yang tadi dan lain Makanya sebagainya. nggak boleh juga lupa dengan kebaikan orang. Yes. 15 tahun kemudian kembali saya ditempatkan di situ. Masih Di Korem itu. Masih ketemu dengan ibu itu. Begitu saya pulang, otak saya harus mau cari ibu itu. Karena dulu dia baik sama saya. Udah pernah menolong saya dalam keadaan susah. Kalau dia nolong saya dalam keadaan tidak susah, mungkin saya nggak butuh. Ngapain, saya udah ada kok. Betul. Tapi karena dalam kondisi susah, saya butuh dia. Dia ada saat itu untuk saya. Sekarang saya harus mencari dia. Ya, balas jasa. Iya. Begitu saya cari itu, saya udah niat dapat tempat di situ. Kan saya udah 15 tahun ini dinas nih. Iya. Sudah, ini jujurin demi Tuhan ini. Ya, saya bukan bohong. Iya. Saya udah siapkan gaji saya itu sebulan. Untuk ibu Khusus untuk ibu itu. Saya datang dengan pakaian seragam. Saya mau ketemu ibu. Saya tunjukin sama ibu, bukan sombong. membuktikan ya. Ibu, saya sudah berhasil. Terima kasih doanya. Itu niat saya. Ini ada sedikit rezeki dari gaji saya, bukan dari kasih pemberian orang. Iya. Saya mau kasih sama ibu. Ternyata begitu saya datang ke sana udah nggak ada orangnya. Oh. Saya sudah muter-muter cari dia 3 hari. Ibu itu Ibu Damani. Benar Ibu Damani. Oh. Ohnya sudah Sampai meninggal. kuburannya pun saya nggak tahu. Orang juga nggak tahu dia karena dia kan sebatang karang tadi kan. Oh. Anak-anaknya nggak ada, entah dia di mana lagi. Ada dibilang ada di sana jadi pijet. Jujur saya bilang,
tempat yang pijat plus katanya. Iya. Saya datang ke sana dengan pakaian kapten, gagah kan. Iya. Semuanya di situ tahu plus kan? Tahu. Begitu saya masuk ke situ langsung bubar gitu. Kirain saya gerebek padahal saya mau cari ibu itu. Gitu loh. Ini fakta. Saya nggak bohong. Di offer lagi saya ke sana, saya cari lagi karena saya punya beban. Saya harus ketemu ibu ini, saya harus berterima kasih. Itu kan nilai kan? Ya. Akhirnya karena tidak ketemu, saya udah putus asa. Akhirnya gaji saya sebulan itu waktu itu udah saya kasih kolektor di gereja saja. Mantap. Ya. Pertama kali orang tua tahu kalau Pak sudah jadi, maksudnya sudah lolos tuh. Oh tidak, orang tua saya tahu itu begitu saya berangkat ke pusat. Jadi kan banyak, ini lucu ya, salah sebenarnya nggak boleh. Jadi kan banyak surat-surat yang... Oh tadi, sorry. Tadi pertama sudah salah ya. Satu udah nyuri kartu keluarga, ya kan? Yang kedua, kan banyak tanda tangan orang tua sebenarnya. Yes. Surat izin orang tua, persetujuan orang tua, segala macam. Ya sudah, saya tanda tangan sendiri aja kan gitu. Kan orang tua jauh. Orang tua jauh. Kapan mau ke sana kan? Betul. Nah, sementara dikejar harus hari ini kan. Isi datanya, kirim ke orang tua, besok dikumpulin. Iya. Kapan mau ke sana aja satu malam naik kapal, belum lagi pulang kampung, belum naik tadi gunung kan? Iya. Udah tanda tangan aja dan pulang aja gitu. Ajar aja. Ya ini salah sebenarnya, tapi Iya. karena saya punya niat gitu loh. Iya. Orang tua saya tahu itu begitu saya berangkat ke Magelang, Iya. kan saya harus pamit. Termasuk yang saya tinggal di rumah. Pak, besok saya mau berangkat. Kamu kemana? Tapi pakai bahasa Nias. Iya. Mau mendaftar Raudo Akabri. Artinya saya sudah mendaftar Akabri. Hah? Mau daftar Akabri? Iya. Ya saya berangkat ke pusat. Kapan? Ya kemarin nggak. Waktu saya sekolah itu lari-lari, bolos-bolos dari sekolah kan. Ngurus surat-surat, kemudian saya ke Kodim, habis itu ke Korem gitu. Terus gimana? Aduh, ya nggak tahu lah. Yang penting saya mau berangkat lah, saya bilang gitu. Oke. Nah, kapan kamu berangkat? 2 hari lagi. Ya sudah. Kebetulan ada orang, panggillah orang tua saya datang. Yes. Bapak ibu saya datang. Saya pernah dipatahkan semangat saya, bapak saya. Bukan sebenarnya tidak mau, tapi beliau itu berpikir gini, begitu saya ngasih tahu, Pak saya mau berangkat besok 2 hari lagi, mau doanya. Udah nggak usah kamu mau berangkat, kamu tahu nggak masuk Akabri itu katanya. Mungkin biayanya. Iya. Betul. Kenapa Pak? Aduh, jangankan masuk Akabri, kuliah aja kamu nggak sanggup, saya pulang kamu katanya. Saya bilang nggak mau, saya mau berangkat, saya bilang gitu. Panggilan saya kecil kan Seni. Oke. Seni katanya. Iya Pak. Waktu itu kami masih berlima. Adik-adik saya 3, orang tua saya 2. Saya masih ingat kan kata bapak saya itu. Pulang. Bukan. Oh iya. Dia bilang pulang, nggak usah kamu berangkat. Kita ini semua satu keluarga berlima, dipotong-potong kayak babi dijual di pasar. Nggak cukup kamu itu masuk Akabri. Gitu. Dijual-jual. Kayak babi itu dipotong, dijual. Ya, hasilnya itu dijual, kemudian hasilnya kita berlima ini, itu kata-kata bapak saya. Nggak sanggup kami ini sekolahkan kamu. Apalagi masuk Akabri waktu itu kan. Iya. Kita ini berlima dipotong-potong, dijual di pasar. Kayak itulah kejual babi itu kan gitu. Nggak cukup. Udah pulang. Saya bilang, saya mau berangkat aja lah, terserah. Saya bilang gitu kan. Iya. Udah. Karena sudah agak patah semangat itu saya, ya udah, niat saya bilang gini. Udah. Nanti kan dikasih tahu kalau gagal nanti kan dikasih ongkos kembali. Oh, ya kan? Dari itu ya? Dari pusat sampai dengan dihitung ongkosnya pulang sampai ke rumah. Iya. Dalam niat saya, mudah-mudahan saya aja gagal lah. Biar saya gagal aja lah, saya bilang gitu kan. Supaya saya pulang, tapi saya nggak pulang ke rumah. Saya jadi pengamen di Jakarta, saya bilang gitu. Jadi saya mau jadi pengamen, karena waktu itu kan bisa nyanyi. Iya betul. Ya, sekarang juga dikit bisa. Ya kan? Jadi itulah sayangnya Tuhan sama saya, sehingga bisa sampai selesai pendidikan. Mantap, Thank you for loving.
Sahagel. Apa? Sauhagel. Sauhagel. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan.